Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi di dalam minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Baik apa yang dilakukan Yesus maupun apa yang diajarkannya. Di dalam kesempatan ini, mari kita merenungkan mengenai perumpamaan tentang talenta yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dalam perumpamaan ini dikatakan, ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan harta ini sebagai uangnya. Yang mempercayakan kepada mereka, kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Lama sesudah itu, tuan tersebut pulang dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya tersebut. Yang menerima 5 talenta sudah menjalankan atau dikatakan berdagang menurut firman Allah yang hidup dan beroleh laba 5 talenta. Yang menerima 2 talenta juga sudah menjalankan uang itu dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi yang menerima 1 talenta tidak beroleh laba karena telah menyembunyikan atau menyimpan talenta atau uang itu. Yang menerima 5 dan 2 talenta diberi pujian dan kehormatan dari tuannya karena sudah menjalankannya sehingga beroleh laba. Sedangkan yang menerima 1 talenta akhirnya dihukum oleh tuannya. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menafsirkan perumpamaan ini dengan mengartikan talenta di dalam pembacaan ini sebagai karunia yang sudah diberikan kepada orang-orang percaya yang harus dijalankan atau dikembangkan. Saya setuju dengan itu, mengingat kata talenta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bakat atau pembawaan seseorang sejak lahir yang merupakan pemberian Allah. Tetapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memahami lebih lanjut mengenai perumpamaan ini. Kita akan mencoba melihat perumpamaan ini dari sisi yang lain. Melalui pembacaan Matius 25 ayat 14-30 ini, kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 ini berbicara tentang talenta yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya. Dalam ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebab hal kerajaan surga. Kerajaan surga di sini bukan berarti tempatnya, tetapi kerajaan di mana ada kehidupannya, di mana ada sistem pemerintahannya, di mana itu berlaku untuk warga negaranya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini ditujukan kepada orang-orang percaya, bukan kepada semua orang. Karena dikatakan juga kepada hamba-hambanya. Mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, bukan ke semua orang. Perumpamaan ini dimaksudkan untuk kita, yaitu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak bisa dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan tahu kemampuan masing-masing orang, sehingga talenta yang dipercayakannya juga berbeda untuk masing-masing orang. Kita harus menjalankan dan mengembangkan talenta yang telah menjadi bagian kita masing-masing, karena tidak semua orang dipercaya talenta yang sama. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain, tetapi kita harus memaksimalkan talenta yang ada pada diri kita. Yang kedua, hamba yang menjalankan talenta yang dipercayakan mendapat pujian dan kehormatan, serta akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya, hamba yang tidak menjalankan talenta yang dipercayakan akan dihukum. Tuhan menghendaki agar kita semua menjalankan dan mengembangkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan ingin talenta yang Ia percayakan kepada kita menghasilkan sesuatu.
Bukan kita hanya menyimpannya saja dan tidak melakukan apa-apa. Talenta adalah suatu tanggung jawab yang besar dan memiliki pengharapan yang besar. Itu yang ketiga. Talenta di dalam ayat ini, yang dipakai oleh ayat ini, memiliki pengertian suatu takaran yang dipakai pada zaman itu untuk menimbang atau mengukur logam mulia yang umum dipakai pada zaman itu untuk alat tukar. Jadi talenta juga bisa dipakai untuk mengukur jumlah besaran uang, tetapi dalam jumlah yang besar. Karena talenta adalah alat ukur yang paling besar. Di mana satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa satu dinar itu adalah sama dengan upah sehari kerja. Berarti, jika dipotong hari libur, maka satu talenta itu kurang lebih sama dengan 20 tahun upah kerja dari seseorang. Bisa kita bayangkan seberapa besar tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan tersebut kepada hamba-hambanya. Tentu saja, jika kita melihat reaksi Tuhan tersebut sewaktu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tersebut mempunyai pengharapan yang besar bahwa hamba-hambanya akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakannya. Jadi, yang dipercayakannya besar, harapannya juga besar. Dengan tidak membatasi pengertian kata talenta menurut arti dalam bahasa Indonesia, tetapi melihat dari latar belakang kata talenta yang dipakai Yesus dalam Matius 25 ayat 14-30 ini, maka silakan saudara memutuskan, apakah yang sudah dipercayakan Tuhan sebagai tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita? Apakah hanya bakat atau kemampuan atau karunia kita saja? Ataukah juga menyangkut harta kita juga? Ataukah juga menyangkut seluruh kehidupan kita, termasuk keluarga kita? Silahkan saudara memutuskan sendiri. Yang jelas, semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus kita rawat dengan baik, kemudian kita jalankan dan kita kembangkan, sehingga menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Masih ada waktu bagi kita untuk melakukan hal itu. Sampai tiba saatnya ia akan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." temukan talenta Anda, kembangkan talenta yang Tuhan telah percayakan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.